kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 5,5%. Ekonomi kita ke depan tumbuh lebih cepat lagi. Kalau hitungan kita di bulan pertama ini bisa tumbuh 5,5 sampai 6%. Kita harus waspada, tapi kita banyak langkah yang kita lakukan. Dan kebetulan juga ya kita berada dalam posisi yang agak lebih baik dari negara lain. I am confident, when this goes, it will be higher than 8%. Ya, jadi kalau kita average nanti di 10 tahun, I think very easy we can get 8%. I'm very confident. Saya optimis. Saya yakin kita akan berhasil. Selamat malam pemirsa, data pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2026 memang belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS. Namun di akhir pekan lalu optimisme pertumbuhan ekonomi tinggi telah disampaikan pemerintah. Bukan hanya mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas target, bahkan ketika dunia sedang menghadapi ancaman krisis global karena perang di Timur Tengah. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Ya pemirsa, di tengah krisis di Timur Tengah, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi tinggi di Indonesia kembali muncul. Dalam wawancara bersama dengan sekian jurnalis dan tokoh masyarakat, Presiden Prabowo menegaskan program-program prioritas yang sedang dijalankan pemerintah akan berujung pada level pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu 8%. Presiden menegaskan di tengah perang di Timur Tengah, Indonesia ada dalam posisi yang lebih baik dibanding banyak negara. Presiden mengatakan posisi kita agak lebih baik dibanding negara lain. Kalau kita average nanti very easy to get 8%, I am very confident. Saya optimis, saya yakin kita akan berhasil. Senada dengan pernyataan Presiden Prabowo itu, media bisnis dunia The Economist juga melaporkan bahwa posisi Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain. Dalam laporan, which country is the biggest loser from the energy shock? The Economist menulis beberapa negara termasuk Indonesia tampak relatif terisolasi dari dampak buruk perang Timur Tengah berkat perpaduan sumber daya energi domestik dan kebijakan bantalan atau buffer yang kuat. The Economist memasukkan Indonesia dalam kuadran pertama, strong buffer atau memiliki bantalan kuat dari goncangan krisis energi. Selain Indonesia, di kuadran strong buffer ini juga ada Thailand, Filipina, India, Turki, dan Afrika Selatan. Di kuadran weak buffer atau negara dengan bantalan lemah menghadapi krisis Timur Tengah, ada negara ASEAN yang saat ini perekonomiannya sedang tumbuh tinggi, yaitu Vietnam. Kemudian juga ada Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Mesir, Jordan, dan Kenya. Lebih spesifik lagi mengenai pertumbuhan ekonomi di 3 bulan pertama tahun 2026 disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto akhir pekan lalu. Pak Erlangga mengatakan kelihatannya target pertumbuhan ekonomi 5,5% bisa dicapai dari geliat selama bulan Ramadan kemarin. Prediksi lebih tinggi muncul dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi triwulan pertama melebihi target. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi bisa 5,6 hingga 5,7 di kuartal pertama 2026. Kalau prediksi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan itu menjadi kenyataan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 5,5 hingga 5,7% adalah rekor baru sejak pandemi COVID-19. Rekor sebelumnya ada di kuartal keempat 2025 tahun lalu di angka pertumbuhan 5,39%. Optimisme pertumbuhan tinggi berkat konsumsi di Hari Raya Idul Fitri tentu berkaitan erat dengan perputaran uang selama Ramadan dan Lebaran. Berdasarkan laporan Indonesia Strategic and Economic Action Institution, perputaran uang selama periode Ramadan dan Lebaran tahun ini bisa mencapai 417 triliun rupiah dalam periode yang singkat. Data perputaran uang pemudik juga datang dari Kadin Indonesia. Menurut Kadin, uang yang berputar di 3 provinsi utama di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mencapai 148 triliun. Angka ini tidak termasuk perputaran uang di Jakarta dan provinsi lain di luar Pulau Jawa.
Kadin menilai tingginya perputaran uang selama Lebaran juga didorong berbagai stimulus pemerintah yang menjaga daya belanja atau daya beli masyarakat selama Ramadan dan Lebaran. Yang pertama, stimulus 12 triliun adalah bantuan pangan bagi 35 juta keluarga. Yang kedua, stimulus 55 triliun rupiah untuk THR bagi 10,5 juta pegawai negeri dan pensiunan. Yang ketiga, insentif 911,16 miliar untuk diskon transportasi selama Lebaran. Dan terakhir, kita juga lihat optimisme pemerintah tahun ini dengan rapor ekonomi tahun lalu. Inilah modal ekonomi tahun lalu yang bisa dikelola menjadi pijakan untuk tumbuh lebih tinggi di tahun 2026. Yaitu pertama, sepanjang tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11%. Ini tertinggi di anggota G20. Yang kedua, di triwulan keempat tahun 2025 ekonomi Indonesia tumbuh 5,39%, rekor tertinggi pertumbuhan triwulanan sejak COVID. Yang ketiga, BI rate ada terjaga di level 4,75%, bisa memberi peluang suku bunga kompetitif. Yang keempat, indeks keyakinan konsumen terus ada di level optimistis, yaitu di angka 125,2. Yang kelima, indeks penjualan real Februari 2026 bahkan sebelum Lebaran. Indeks penjualan real telah tumbuh 6,9%. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Top Ekonomi akan kembali selepas jeda berikut ini.